Doktip bakal lama nih ya transformasi Bepomnya, karena enaknya bakal keluarnya lama nih, udah punya insting gitu kan. Adalah prank dimana aku bertabayun dengan Doktip atau menyogok Doktip. Aku punya temen yang dekat sama Doktip, tolong dong gini-gini kita tabayun, damai gini-gini. Jujur aja, aku orangnya jujur ya punten ya. Terus nggak bisa bro katanya, kan itu ngomongnya suami aku. Jujur Doktip tuh kayak gitu orangnya, nggak mau disogok, Gak bakal mau. Ibu S barengan nih case-nya sama aku. Ibu Gak S bakal yang mau. orang gede banget, orang kaya banget ya menurut aku, karena dia punya pabrik. Itu dia mau nyogok juga tapi nggak bisa. Dan menurut aku Doktip itu ya, kalau emang nggak sesuai dengan regulasi Bepom dia akan terus nge-push. Emang bener. Menurut aku, karena aku waktu itu pun dipus terus-terusan. Ya udah, susah disogok, ya udah aku pasrah aja. Tetapi aku melakukan permintaan maaf terhadap customer. Aku mengakui kesalahan ya, sambil nunggu NA keluar aku narikin semua barang-barang aku. Ini yang bener. Ini yang bener. Dari Aceh, dari Solo. Rugi? Iya rugi. Namanya bisnis pasti ada dua pilihannya, untung dan rugi. Dan itu kesalahan kami, ya udahlah, sebagai pertanggungjawaban aku terhadap reseller dan masyarakat, aku tarikin tuh dari reseller aku. Habis aku tarikin, aku juga dipanggil sama Bepom. Sebelum penarikan itu dipanggil dulu sih sama Bepom. Ini jago, ini Terus pinter. aku akhirnya menurut panggilan, terus menarik online. Akhirnya Baik nih, ini orang baik. aku ganti naik krim 83.000 ke seluruh mitra-mitra aku, resellerku ya, tanpa Rp1, jangan Rp1 deh. Ongkir aja dari yang ditarik sama dianterin dikirim itu dari aku sendiri. Kayak ke Kalimantan bro, 38 juta bro, satu distributor bro. Ya udahlah gitu kan. Tapi baik. Emang aku salah, mau kayak gimana lagi gitu loh. Nah memang ya, kalau misalkan aku boleh berpendapat di sini, kalau memang sudah salah ya udah, nggak usah nyari kesalahan yang lain-lain kalau menurut aku ya. Karena sepengetahuan aku, sepengalaman aku, Doktip saat itu tidak mau disogok gitu. Nggak bakal mau. Apalagi sekarang udah besar followersnya, dan pada saat itu juga sama kayak sekarang, yang penting banget gitu loh, FYP banget. Dan itu posisinya nggak usah lihat aku deh, Ibu S yang emang kaya banget nggak mau disogok gitu loh. Jadi beliau tuh kalau emang nggak sesuai dengan regulasi Bepom ya udah terus-terusan terus. Benar. Yang penting satu, kalau nggak mau di-up ya udah mengakui kesalahan, meminta maaf sama customer, dan pertanggungjawaban bukti nyata. Itu yang aku baca dari karakter Doktip. Jadi nggak ada tuh aku suap Doktip. Sampai saat ini pun aku pamalia udah sholat isya. Tuh. Sampai saat ini pun Rp1 pun aku tidak ada. Dan aku pertama kali ketemu Doktip itu di Bepom. Makanya terjadi huru-hara, bilang ini triknya gimana, suap si Doktip apalah itulah. Sampai aku ada yang neror, kamu ada di kubu ini, aku nggak ada di kubu siapa-siapa. Aku bilang kayak, aku nggak ada di kubu siapa-siapa, aku berdiri sendiri. Nggak bisa, lu tuh abu-abu. Kita harus bersatu melawan pemeras. Dan sedangkan aku sendiri jujur, aku nggak merasa diperas sama Doktip. Ngapain gitu loh. Dan aku orangnya netral. Kalau aku nggak, menurut pandanganku nggak, menurut pengalamanku nggak seperti itu, ya udah gitu. Bagus nih. Toh kita juga nggak ada yang menjamin kesejahteraan. Yang penting paling benar ada berbenah. Udah, kalau salah akuin kesalahan, jangan cari kesalahan yang lain. Kalau menurut aku pun tenang banget, izin banget, ini mah dari sudut pandang aku gitu ya. Sayangku semua, jadi nggak ada aku menyuap Doktip sampai saat ini pun Rp1 nggak ada. Bahkan pada saat pertama kali aku ketemu Doktip itu di acara Bepom, undangan Bepom, dan aku tidak pernah yang namanya minta satu meja sama Doktip. Tidak pernah yang namanya satu barisan, bukan satu meja. Tidak pernah yang namanya minta ruang transit utama. Itu semua itu di setting Bepom. Aku nggak tahu, Bepom yang mengarahkan aku ke ini orang baik, tempat duduk dan lain-lain. Ini orang baik. Jadi sangkanya aku kupu Doktip, padahal punya nomor handphonenya aja kagak ada. Nggak ada sama sekali. Aku baru tukeran nomor handphone setelah ketemu dari. Gua mau screenshot ini si Nando ya, ngancem gua, bilang gua mau di, gua screenshot ya, lu pengancaman di TikTok. Siapa lu, Nando? Ya, lu bilang gua mau dipenjara, tinggal nunggu
Tinggal nunggu aja kasus juga ini. Lu udah ngancam gue. Lu akan gue cari lu ya. Lu sampai suruhannya dari grup sirkus. Abis lu. Ya lu lihat aja. Tukang ngancam lu. Bom. Dan sampai saat ini 1 rupiah pun tidak ada ya. Jadi menurut aku Mesti cari IP-nya dia. Lu gue cari lu di cyber lu ya. detektif meres ya, aku sama suami aku bilang kayaknya nggak mungkin ya sih, Dit. Kalau menurut sudut pandangan aku, karena pada saat itu posisinya bukan aku aja, udahlah gak usah dipandang ya, aku mah kayak ya biasa aja gitu kan, orang biasa aja gitu kan, masih merintis lah ya. Tapi ini ibu ini sosoknya kaya banget gitu loh. Ya. Udah punya pabrik apalah, pokoknya ibu S ini kaya banget gitu, nggak mau disogok. Nggak mau doktif. Itu karakter doktif ya, kalau Nggak bakal mau. sesuai sama regulasi, nggak sesuai sama klaim, ya bakal dipus terus gitu. Betul, Kalau kalian betul. nggak berbenah diri, itu aja sih kalau dari sudut pandang aku. Tetapi ya aku menganggap doktif sebagai jembatan rezeki. Aku menganggap dokter Green jembatan rezeki aku. Bahkan mohon maaf ya, aku sebut nama Ko Denis. Ko Denis pada saat itu aku sakit banget. Ko Denis bilang hidrokontol ya kan, tapi nggak apa-apa, ibaratnya itu kan ibaratnya di luar area kontrol kita ya. Dan cara penyampaian orang untuk mengingatkan kita kan ada yang memang case-nya menyakitkan tapi mungkin maksudnya baik, kita ambil hikmahnya aja. Sorry ya kalau Dennis, pada saat itu memang aku sakit hati dibilang oke terkontrol, tapi sekarang aku kayak kalau nggak ada mereka aku nggak akan tenang sekarang. Kalau nggak ada, bahkan mohon maaf, kalau Dennis kan bukan dokter ya, maksudnya kayak, tapi aku tuh KOL kan, banyak KOL yang review aku nganggap mereka jembatan rezeki aku, itu aja. Dan alhamdulillah berkat dokter Grand, berkat dokter-dokter yang mereview aku, dokter Ika dan lain-lain, kayak ya sekarang aku kalau ketemu dokter makasih banget ya dok ya, dokter jembatan rezeki aku banget, bener deh, dokter jembatan rezeki aku banget deh. Aku tenang loh sekarang, aku bisa tidur Ini orang baik. di atas kasurku. Ya kasur Nah, ini orang baik. ya, empuk lah ya. Cuma kan kemarin nggak bisa tidur tenang, kalau sekarang udah bisa tidur tenang gitu sih. Dan insya Allah bisnis aku berkah, jangka panjang. Orang baik. Ya, kalau dibilang satu kali lagi ya, aku bilang rugi-rugi. Tapi bisnis ada untung, ada rugi. Itu bentuk pertanggungjawaban kami terhadap reseller kami dan terhadap masyarakat. Yuk semangat semuanya. Dan udah ya, aku meluruskan, aku tidak pernah menyuap dokter. Terima kasih. Benar-benar orang baik. Itu contoh orang baik. Salut buat si Mbak Cindy Fioirla. Nah itu gitu guys. Oke, kita langsung masuk sekilas iklan guys. Boleh dong Mamski iklan dulu ya. Oke, ini tuh ada body glow up ya. Ini buat habis mandi pagi, mandi sore. Ini kan aku udah mandi, terus nanti aku mau berangkat ke bukber. Nah ini aku pakai dulu body lotionnya.